Halo geng, apa kabar? Jumpa lagi kita. Semoga kalian sehat selalu ya. Dalam kesempatan kali ini, mari kita bahas film tawuran lagi yuk. Menceritakan tentang bagaimana sebuah tawuran merubah sejarah bangsa. Seru dong pastinya. Daripada kelamaan, yuk kita cikiprit aja geng. Film ini berlatar pada tahun 1932 di Cina. Ketika itu Jepang masih menjajah negara tersebut, geng. Dalam era penjajahan ini, banyak sekolah-sekolah dikuasai oleh siswa berdarah Jepang. Pada praktik sistem pendidikan mereka, pemerintah Jepang melarang tradisi Cina untuk diajarkan di sekolahan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya rasa nasionalisme warga Cina. Dan cerita pun dimulai. Awal kisah ini terlihat seorang siswa bernama Anwar berambisi menaklukkan gangster di SMA King He. Bermodal armada pasukan miliknya, dia menantang jawara sekolahnya itu. Menyadari pasukannya kalah telak, Anwar kemudian turun tangan. Ini adalah duel ke-99-nya melawan sang jawara sekolah. Namun lagi-lagi Anwar di-KO oleh Jing Hao, sang jawara sekolah itu, geng. Diketahui juga Jing Hao ini adalah pahlawan bagi siswa berdarah Cina. Kenapa dia bisa dianggap pahlawan? Ya karena Jing Hao adalah murid pindahan yang menaklukkan sekolah tersebut dan membebaskan siswa berdarah Cina dari penindasan siswa Jepang. Kabar baiknya, saat ini Jing Hao juga telah menyatukan dua geng siswa Cina yang tadinya saling bermusuhan. Kubu pertama diketuai oleh Pekok dan kubu kedua diketuai oleh Tudol. Berkat persatuan ini, Jing Hao kini mengakhiri perang saudara di antara keduanya. Dia menjadi pemimpin mereka dan menyerukan perlawanan terhadap geng siswa Jepang yang juga mendominasi sekolah itu, geng. Sementara geng siswa Cina dipimpin oleh Jing Hao kini beralih pada geng siswa Jepang yang saat ini diketuai oleh Shibata Sokichi. Dia adalah putra dari klan Shibata, sebuah klan bangsawan dari Jepang. Tentunya dengan adanya dua geng besar dalam satu sekolah mengakibatkan terjadinya perang besar yang tak terelakkan lagi. Dan inilah Fist and Fate. Suatu hari ketika jam makan siang tiba, terjadi perselisihan puncak antara siswa Cina dan Jepang. Untungnya Tinja yang merupakan sahabat kecil Jing Hao melerai mereka, geng. Saat ini kedua kubu sudah mulai bosan berselisih terus-terusan. Pada akhirnya Jing Hao maupun Sokichi mau berdamai dan menyatakan gencatan senjata. Cerita pun berlanjut. Esok paginya Jing Hao CS berinisiatif untuk kerja sambilan. Maklum mereka orang-orang kere, geng. Mereka cari uang jajan dengan menggelar judi adu gulat. Warga sekitar yang melihat jadi antusias untuk ikut dalam taruhan ini. Syaratnya sih simpel, setiap peserta harus mampu mengalahkan Tudol dalam gulat itu. Dan majulah Pekok menantang Tudol bergulat. Dikiranya serius, ternyata mereka sudah kong kali kong. Semua ini sudah disetting agar bandar dapat untung besar. Alhasil warga jadi emosi menyadari kalau gulat ini ternyata settingan. Mereka pun murka dan beramai-ramai mengejar Jing Hao CS untuk dihajar. Terlihat Jing Hao yang jadi sasaran utama mereka. Larilah dia tunggang langgang dari kejaran massa yang beringas. Di akhir pelariannya itu, dia melompati tembok tinggi dan tak sengaja melihat wanita anggun sedang bersepeda, geng. Jing Hao jadi terpesona dengan kecantikan wanita tersebut. Sekejap, dia pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Singkatnya sampailah Jing Hao di sekolah. Jing Hao masih aja kebayang-bayang sosok wanita cantik tadi. Di sekolah Jing Hao jadi senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Tak lama temannya mengabarkan kalau sekolah mereka kedatangan guru baru yang cantik abis deh. Penasaran dengan kabar itu, Jing Hao lantas ikut melihat sang guru yang baru datang. Ternyata guru ini adalah wanita tadi, geng. Dia bernama Liu He, yang diketahui adalah putri dari kepala sekolah mereka. Spontan saja Jing Hao jadi semangat dan berlari menerobos bangunan sekolah untuk menyapa Bu Guru.
Dan cerita pun berlanjut pada klan Shibata. Di dalam dojo mereka terlihat Sokichi sedang sparring kendo melawan Kyoko, kakaknya sendiri. Kyoko yang sangat berpengalaman dalam seni bela diri ini sanggup mengalahkan Sokichi dengan mudahnya, geng. Diketahui Kyoko ini adalah pemimpin klan Shibata. Dia adalah samurai yang sangat kuat dan disegani oleh pemerintah Jepang. Tentunya hasil sparring ini membuat Kyoko kecewa berat pada Sokichi ya. Kemudian Kyoko memberi nasihat pada adiknya itu. Intinya dia kecewa karena Sokichi adalah pewaris klan Shibata selanjutnya. Sekedar info juga, faktanya ayah dan ibu Sokichi serta Kyoko sudah meninggal, geng. Sebagai anak laki-laki tentunya Sokichi disiapkan untuk menjadi pewaris klan berikutnya. Namun untuk sementara waktu ini klan Shibata dipimpin oleh Kyoko, kakaknya, karena Sokichi sendiri masih sekolah dan dinilai belum siap untuk menjadi pemimpin klan. Kembali ke cerita lagi, usai latihan tadi, klan Shibata kedatangan tamu nih, yaitu seorang tentara Jepang bernama Kolonel Mitsuya. Tujuan Mitsuya bertamu yaitu meminta bantuan pada klan Shibata untuk membasmi gerakan ilegal bernama Komunitas Baca. Alasan mereka tidak menangani hal tersebut dan malah meminta bantuan pada klan Shibata ya karena Mitsuya menganggap untuk urusan seperti ini menggunakan kekuatan militer terlihat sangat berlebihan. Mitsuya pun menambahi informasi jika eksistensi komunitas baca tidak segera dibasmi, maka akan memicu rasa nasionalisme dari pelajar Cina dan melahirkan bibit-bibit pemberontak. Usai mendengar penjelasan dari Mitsuya barusan, Kyoko sebagai pemimpin klan tidak mau gegabah ya dalam bertindak. Tapi tiba-tiba saja Sokichi datang nyelonong dan menawarkan diri untuk membantu sang kolonel untuk membasmi komunitas baca tersebut. Setelah mendapat kepercayaan dari militer Jepang dan mengemban misi terhormat ini, esoknya Sokichi segera memerintahkan anak buahnya untuk membereskan komunitas baca yang dimaksud. Alhasil, beberapa siswa Cina yang ketahuan sedang membaca buku sejarah dihabisi oleh siswa Jepang. Dan terlihat di tempat lain, adik Jinghao yang juga ikut dalam komunitas tersebut dijemput paksa oleh kakaknya itu. Jinghao pun menasihati adiknya bernama Jinjing untuk tidak lagi mengikuti kegiatan komunitas baca. Namun tak lama datang Bu Guru Liu yang menyapanya. Diketahui dia adalah pembina komunitas ini, geng. Spontan saja Jinghao yang tadinya tidak memihak menarik lagi ucapannya itu. Tiba-tiba saja dia mendukung eksistensi komunitas baca dan membolehkan adiknya untuk tetap ikut serta dalam kegiatan mereka. Selesai membina kegiatan komunitas ini, Bu Guru pun lanjut pulang. Di rumahnya sang ayah yang merupakan kepala sekolah mereka lantas menasihati Liu. Intinya sih dia berpesan agar Liu berhati-hati dalam melakukan aktivitas komunitas baca agar tidak melanggar hukum. Jangan sampai deh mengajarkan doktrin budaya Cina yang memicu kemarahan Jepang. Lanjut esoknya di sekolah, Bu Guru mengajar kelasnya Jinghao. Dia menerangkan pelajaran tentang sejarah. Jinghao bukannya serius belajar, malah sibuk mengagumi kecantikan Bu Guru. Alhasil Bu Guru Liu pun menegurnya agar dia jangan melamun aja waktu pelajaran ya. Sepulang sekolah, cerita berlanjut pada Peko. Dia ini terkenal playboy, geng. Saking playboynya, akhirnya doi kena batunya juga. Dia dihadang oleh gangster cewek dari sekolah lain. Ternyata ketua gangster ini bernama Endut suka sama Peko. Dia memaksa Peko untuk jadi pacarnya. Kalau menolak, maka Peko akan dihajar. Dan sejenak kita beralih pada Sokichi. Dalam waktu yang sama dia berhasil menyandra salah satu siswa Cina dan menyiksanya. Tujuan Sokichi adalah mencari tahu di mana tongkrongan komunitas baca yang sebenarnya, geng. Alhasil siswa ini yang ketakutan dengan ancaman Sokichi terpaksa membocorkan letak lokasi mereka.
Cerita beralih di tongkrongan komunitas baca. Terlihat di sana Jing Hao serta Anfar sudah terdaftar sebagai anggota baru komunitas dan mereka sangat antusias mengikuti kegiatan. Namun tak terduga serangan pun datang. Mereka dilimpari granat asap yang membuat semua anggota komunitas panik dan lari keluar. Di luar sudah menghadang siswa Jepang yang siap menghajar mereka. Maka terpaksalah Jing Hao dan Anfar melawan untuk melindungi teman-temannya itu, geng. Tentu saja keduanya hampir kalah karena dikeroyok. Untungnya datang Pekok, Tudol, dan Tinja membawa pasukan mereka. Alhasil keadaan pun berbalik. Kini giliran siswa Jepang yang kalah jumlah. Akhirnya mereka menyerah dan minta maaf atas penyerangan ini. Untung saja kejadian tersebut masih dimaafkan oleh Jing Hao ya. Dia pun mempersilahkan siswa Jepang untuk pergi dengan damai. Setelah kejadian ini, tak lama komunitas baca juga ikut bubar pulang ke rumah masing-masing. Terlihat Bu Guru yang baru pulang ke rumahnya langsung dimarahi ayahnya karena tidak mau nurut sama nasihatnya kemarin. Sang ayah yang marah membakar semua buku sejarah milik putrinya itu, geng. Kita lanjut esoknya, buntut dari kejadian tadi malam. Bu Guru Liu disuruh berhenti mengajar oleh sang ayah. Kali ini Bu Guru nurut apa kata ayahnya itu dan pamitan sama rekan guru lainnya. Setelah itu, Jing Hao yang tahu kalau Bu Guru telah resign segera menemuinya di jalanan pulang. Sampailah mereka di tempat sepi dan Bu Guru akhirnya mau menceritakan semuanya pada Jing Hao. Dia mengaku sebenarnya tujuan mendirikan komunitas baca bukan untuk melakukan pemberontakan pada Jepang, melainkan untuk mengenalkan sejarah Cina pada generasi muda. Menurut Bu Guru, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Akibat terinspirasi oleh cerita Bu Guru barusan, malamnya Jing Hao CS akhirnya nekat mendatangi rumah Sokichi. Di sana mereka disambut secara pantas sebagai tamu oleh klan Shibata. Singkatnya, Sokichi pun meminta maaf atas kesalahpahaman kemarin malam itu. Dia tidak menyangka kalau Jing Hao ternyata ikut menjadi anggota komunitas baca. Sokichi berharap kejadian tersebut tidak merusak perjanjian damai di antara mereka. Namun kali ini berbeda. Jing Hao bersikap tegas. Dia menyatakan perang pada Sokichi dan membatalkan perjanjian damai yang telah mereka jaga dari dulu. Kini perjanjian damai sudah berakhir, maka esoknya dua geng sekolah mulai tawuran seperti dulu lagi. Cerita berlanjut, Mitsuya mulai sadar kalau Sokichi kekurangan petarung handal dalam gengnya. Dia datang memberi bantuan kepada Sokichi dengan mengutus 3 petarung pro yang punya gelar juara karate, judo, dan gulat. Justru setelah mendapatkan bantuan ini tidak membuat Sokichi senang ya, sebab 3 petarung tersebut tidak mau nurut perintahnya. Ketiganya gerak masing-masing aja gitu tanpa komandonya. Esoknya mereka juga niat banget tuh mendatangi Pekok, Tudol, dan Anfar untuk dikasih salam olahraga. Lanjut malamnya, mengetahui 3 temannya dibuat babak belur, Jing Hao tidak terima dan merencanakan serangan balik. Ditemani Tinja dan pasukannya, esoknya dia balas dendam dengan menyerang balik 2 anak buah Sokichi. Kemudian malam itu Sokichi yang tidak tahu apa-apa jadi kaget dong mendengar 2 anak buahnya dihajar. Segeralah dia mendatangi 3 petarung pro suruhan Mitsuya ini dan memarahi mereka agar tidak bergerak seenak jidatnya. Di sisi lain, Kyoko kedatangan tamu yaitu Bu Guru Liu. Faktanya Bu Guru dibawa paksa oleh Kyoko untuk dinasehati, geng. Tak lupa Kyoko memberi ultimatum pada Bu Guru agar dia segera menghentikan aktivitas komunitas baca. Karena pada dasarnya komunitas tersebutlah akar konflik ini.
Esoknya kita berlanjut di toko milik keluarga Jing Hao. Di sana Jin Jing, adiknya Jing Hao, dibantu Tinja sedang memindahkan beberapa barang dagangan mereka. Tak lama datanglah 3 petarung pro suruhan Mitsuya ke toko itu tanpa komando lagi. Niat ketiganya yaitu untuk menghabisi Tinja dan menculik Jin Jing. Malamnya mendengar kabar kalau Jin Jing diculik dan Tinja telah tewas, Anwar nekat mendatangi rumah salah satu petarung pro dengan membawa katana kecil. Singkat duel, Anwar berhasil membalaskan dendam dengan membunuh salah satu pelakunya. Namun hal itu membuat ia terjebak di TKP, geng. Pada akhirnya dia yang tertangkap basah telah membunuh warga Jepang, harus ditembak mati oleh tentara Jepang. Kita lanjut esoknya. Kabar kekacauan ini semakin meluas, geng. Tentara Jepang dipimpin Mitsuya mendatangi rumah ibu guru Liu. Mereka berniat menangkap keluarga ini untuk dieksekusi mati karena salah satu murid mereka telah membunuh orang Jepang. Tentunya sadar kalau nyawa mereka sudah di ujung tanduk, ayah bu guru pun merebut pistol Mitsuya dan menodongnya di hadapan para tentara Jepang. Sang ayah menyuruh Liu untuk segera pergi menyelamatkan diri kabur keluar kota. Terpaksalah bu guru menuruti perintah sang ayah dan segera kabur pergi. Namun aksi nekat ayah Liu tersebut berakhir tragis, geng. Dia diberondong peluru oleh tentara Jepang. Menjelang malamnya, terlihat Jing Hao yang berduka atas kematian Tinja meluapkan emosi dengan membakar rumahnya sendiri. Tak lama datanglah bu guru yang kebingungan harus meminta bantuan ke siapa lagi mengenai kejadian ini. Dan esoknya Jing Hao mulai sadar bahwa saat ini nyawa bu guru dalam bahaya. Dia pun mengajak bu guru untuk pergi keluar kota naik kereta. Di dalam gerbong itu, Jing Hao kepikiran akan nasib adiknya yang diculik. Dia pun pura-pura pamit pergi ke toilet dan meninggalkan bu guru melaju bersama kereta itu keluar kota. Singkat cerita, ketika Jing Hao balik ke kampungnya, dia menyaksikan ternyata Anwar telah tewas di tangan Jepang. Hal ini semakin membuatnya sedih dan emosi. Esoknya Jing Hao sudah memutuskan bahwa dia dan gengnya harus balas dendam. Mereka pun mendatangi tongkrongan Sokichi di sebuah gudang tua. Di sana hal menyedihkan juga menerpanya, geng. Ternyata adik Jing Hao ini sudah tewas di dalam peti mati. Sokichi mengaku bukan dialah pelakunya, tapi karena nasi sudah jadi bubur, apa boleh buat, kita tawuran sampai mati. Singkat duel, 2 petarung pro yang tersisa berhasil dibunuh oleh Pekok dan Tudol, sedangkan Sokichi juga tewas di tangan Jing Hao yang kerasukan setan. Akibat duel berdarah tersebut, esoknya Jing Hao CS jadi buronan tentara Jepang karena telah membunuh bangsawan mereka. Sementara di rumah duka klan Shibata, terlihat Kyoto sangat terpukul dengan kematian sang adik. Pemerintah Jepang diwakili Kolonel Mitsuya mengucapkan bela sungkawanya. Namun di sini Kyoko yang sudah sadar bahwa kematian adiknya ini akibat mengikuti rencana si kolonel licik tersebut, akhirnya dia nekat menyamar jadi tentara hanya untuk membunuh Mitsuya. Di sisi lain cerita, Jing Hao juga sudah kehilangan 3 orang terkasih ya. Dia dan kelompoknya akhirnya menjelma menjadi pemberontak. Tujuan mereka saat ini hanyalah satu, yaitu bergerilya untuk merebut kemerdekaan. Pada penghujung cerita, sesama pihak yang tersakiti atas kematian orang terkasih akhirnya bertemu untuk berduel. Di sini Kyoko berniat membalaskan dendam pada Jing Hao, si pembunuh adiknya itu. Dan cerita pun selesai. Sampai jumpa di kisah keren lainnya. Oke, geng.